Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian pagi hari ini? Puji Tuhan, semua kita pasti diberkati oleh Tuhan, amin. Untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sebelum kita mulai. Nanti Bapak akan memimpin kita di dalam doa. Ambil sikap masing-masing ya. Doa dimulai. Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami datang kepadamu pada pagi hari Tuhan. Sebentar lagi kami akan belajar untuk pendidikan agama Kristen pada pagi hari ini. Kami serahkan dari awal, pertengahan, bahkan hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dan kami percaya Engkau Allah akan menyertai kami walaupun kami belajar dari jarak jauh Tuhan. Berkati hamba-Mu dan juga berkati setiap anak-Mu kelas 9 yang akan mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan, amin. Baiklah, pada pagi hari ini hal-hal yang perlu kalian siapkan. Yang pertama, buku paket pendidikan agama Kristen kelas 9, Alkitab, buku tulis dan alat tulis. Agar kalian bisa mencatat poin-poin penting selama pembelajaran kita pada pagi hari ini. Agar memudahkan kalian jika nanti ada pertanyaan yang harus kalian jawab. Tetap semangat ya, jangan lupa tersenyum. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Baiklah anak-anak, untuk kelas 9, pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk di bab yang ke-10. Nah, tujuan dari pembelajaran kita yang pertama, menerima berbagai bentuk pelayanan gereja di tengah masyarakat pada masa kini. Yang kedua, menunjukkan perilaku bertanggung jawab terhadap perannya sebagai anggota gereja dan masyarakat. Yang ketiga, kita belajar memahami tindakan konkret yang dilakukan dalam mewujudkan perannya sebagai anggota gereja dan masyarakat yang peduli kepada sesama yang berkebutuhan khusus. Yang keempat, membuat proyek yang berkaitan dengan berperan aktif sebagai anggota gereja dan masyarakat, terutama kepedulian konkret kepada sesama yang berkebutuhan khusus. Jadi ada 4 ya anak-anak tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini. Tetap bersemangat ya. Puji nama Tuhan, untuk kelas 9 pada pagi hari ini kita masuk di bab yang ke-10. Silakan kalian lihat di buku paketnya di bab yang ke-10, judul kita Gereja Peduli Kepada Yang Berkebutuhan Khusus. Sebagai bahan Alkitab, silakan buka dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat 3. Baiklah, kalau kalian sudah menemukan di Alkitabnya, tolong perhatikan Alkitabnya masing-masing. Bapak akan bacakan buat kita semua. Demikianlah firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi, dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang dalam bahasa Ibrani disebut Betesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu terbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Puji nama Tuhan anak-anak. Mulai pembacaan firman Tuhan, kita melihat ada peristiwa di mana di sana ketika ada hari raya besar ya bagi orang-orang Yahudi pada waktu, bagi Israel pada waktu itu. Nah, kalau kita melihat peristiwa yang terjadi pada waktu ketika ada air bergoncang di kolam Betesda, siapa yang dahulu masuk ke dalamnya maka akan mengalami kesembuhan apapun penyakitnya. Tetapi kita melihat ada sebuah peristiwa yang sungguh menarik di sana ya. Orang itu tidak masuk ke kolam Betesda, tetapi Yesus berkata bangkit dan berdiri, dan orang itu tiba-tiba bangkit dari lumpuhnya.
Di sini kita boleh melihat ya bagaimana kepedulian Yesus kepada orang-orang yang sakit atau orang-orang yang berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, kita sebagai gereja yang hidup, yang bergerak, anak-anak kita harus memiliki kepedulian kepada mereka yang berkebutuhan khusus. Bukan justru mengejek atau menghina, justru kita harus menyatakan kasih Allah kepada mereka. Kita boleh menunjukkan tindakan yang nyata melalui kita memberikan semangat, memberikan dorongan. Bahkan kita, kalau ada salah satu dari anggota jemaat atau teman kita yang keluarganya mengalami masalah yang berkebutuhan khusus apapun bentuknya, kita bukan hanya sekedar mendengar mereka, tetapi kita memiliki hati untuk mengunjungi dan memberikan motivasi. Itulah salah satu bentuk kepedulian nyata yang kita bisa berikan kepada mereka, walaupun kita tidak bisa memberikan kesembuhan. Oleh karena itu, milikilah hati yang belas kasihan, milikilah hati yang penuh peduli kepada orang-orang. Karena demikian, Tuhan menaruh itu di dalam kehidupan kita sehingga kita memiliki keberanian, bukan ketakutan untuk memberikan semangat bagi mereka, khususnya bagi mereka yang berkebutuhan khusus di gereja kita, sehingga mereka ada penerimaan, sehingga mereka bukan menjadi orang yang pesimis, tetapi menjadi orang yang optimis di dalam kehidupannya. Dengan demikian kita sudah menolong mereka. Selanjutnya kita masuk di pendahuluan anak-anak kegiatan 1. Nah, di sini ada artikel ya. Kita akan baca artikel. Dalam realita orang yang mengalami kebutuhan khusus di Indonesia bermacam-macam ya. Ada yang mengalami kebutaan tuli dan mengalami masalah anggota tubuh. Nah, di sini dalam kurung tunanetra, tunarungu, tunadaksa ya. Mereka yang mengalami tunadaksa misalnya karena kakinya diamputasi atau dipotong ya. Nah, sehingga tidak punya kaki. Ada yang tidak memiliki tangan, bungkuk, anggota badan tidak utuh dan lain-lainnya. Juga tarafnya tidak sama, misalnya masalah berat, tidak berat, dan ringan. Jadi kita lihat ya di bangsa kita dalam kenyataannya sehari-hari bahwa orang yang memiliki kebutuhan khusus itu beda-beda ya, tidak sama, bermacam-macam. Ada tunarungu, tunanetra, tunadaksa ya. Di sini juga kita melihat ya tingkat masalahnya juga tidak sama, ada yang berat, ada yang sedang, ada yang ringan. Nah, para tunadaksa sejumlah yang pasti ya, yang pasti memang kita tidak memilikinya. Nah, meskipun demikian, penelitian yang dilakukan oleh World Health Organization dari Perserikatan Bangsa-Bangsa United Nations diperoleh data kasar bahwa yang mengalami tunadaksa di Asia, khususnya di Indonesia, kurang lebih 10% atau sekitar 20 juta orang pada tahun 2007. Jadi ini cukup banyak ya anak-anak, 20 juta orang, artinya orang-orang yang mengalami berkebutuhan khusus. Ini jumlahnya tahun 2027, artinya 2007 sampai 2010 sekitar ada ini pasti ada peningkatan ya anak-anak dari 2007 ke 2020. Kalau ada penurunan ya puji Tuhan ya, walaupun data secara ininya memang tidak kita miliki ya dengan detail, karena tetapi yang pasti ini penelitian yang pernah dilakukan oleh PBB ya, Perserikatan Bangsa-Bangsa di yang bidang kesehatan, dunia kesehatan khususnya di Asia ya. Ternyata memang cukup banyak ya anak-anak. Selanjutnya anak-anak kita lihat misalnya di Yogyakarta sesudah gempa bumi pada 27 Mei tahun 2006, ternyata ada 8.122 orang tunadaksa yang masih bertahan hidup. Mereka kebanyakan dari yang memiliki tubuh utuh tiba-tiba mengalami tunadaksa. Jumlah ini merupakan separuh dari jumlah orang-orang yang berkebutuhan khusus di Jakarta yang jumlah 16.000 orang. Jadi kita melihat ya, tunadaksa itu sebenarnya mereka yang awalnya badannya utuh ya, tetapi kita lihat peristiwa gempa bumi pada tahun 2006 mengakibatkan mereka
kekurangan atau mereka kehilangan salah satu anggota tubuhnya, ya entah tangan, entah kaki, entah mata dan lain sebagainya karena gempa bumi yang melanda mereka. Nah, jumlah mereka juga lumayan cukup banyak, ada sekitar 8.000 orang. Ya, ini jumlah yang cukup banyak. Nah, selanjutnya kita lihat memang di Indonesia banyak hukum dan undang-undang yang melindungi ya pribadi tunadaksa baik untuk aras tingkat nasional maupun internasional. Demikian juga adanya hukum dan sistem pendidikan, kesempatan untuk mendapat pendidik maupun pekerjaan ya. Suatu sudah ditetapkan bahwa untuk 100 tenaga kerja ya seharusnya ada satu orang yang berasal dari pribadi berkebutuhan khusus. Jadi kita lihat ya memang ada hukum dan undang-undang juga yang melindungi ya khususnya mereka yang tunadaksa ya. Nah, di sini kita juga ya bukan hanya di nasional tapi di internasional, artinya memang sah secara hukum yang berlaku. Tetapi kita lihat ya memang pada kenyataannya memang tidak seperti yang kita harapkan karena ada begitu banyak tantangan-tantangan yang harus dihadapi oleh orang-orang yang berkebutuhan khusus. Nah, sayangnya dalam realita apabila orang melanggar hukum dan undang-undang tidak ada sanksi untuk mereka, misalnya perlu memperkerjakan satu orang berkebutuhan khusus di antara 100 pekerja yang ada. Pusat rehabilitas juga sulit dijangkau terutama untuk orang-orang miskin. Misalnya banyak orang tunadaksa yang masih hidup karena gempa bumi namun tidak dapat menjangkau transportasi untuk pergi ke pusat fisioterapi meskipun layanan fisioterapi tersebut gratis. Demikian juga pelayanan sosial yang mereka terima sangat minim. Jadi walaupun kita sudah lihat tadi ada undang-undang dan hukum-hukum yang memang melindungi mereka, tetapi pada kenyataannya karena mereka mungkin ya tinggal di daerah-daerah tertentu, daerah-daerah terpencil yang sulit dijangkau oleh transportasi sehingga mereka juga sangat minim untuk mendapatkan fisioterapi. Walaupun kita lihat fisioterapinya adalah gratis, tetapi karena pelayanan transportasi yang sulit membuat mereka sangat minim mendapatkannya. Nah, khususnya para penyandang tunadaksa yang hidup di Indonesia tidak pernah mudah. Meskipun demikian, gereja dengan bantuan para orang tua juga telah mempunyai inisiatif dan merealisasi perhatian dan kepedulian kepada para penyandang tunadaksa. Puji nama Tuhan ya, ada gereja yang memiliki inisiatif untuk membantu orang-orang yang mengalami tunadaksa. Ini peran gereja yang cukup baik yang harus kita terus kembangkan dan kita peduli terus dilaksanakan. Demikian juga para penyandang tunadaksa juga mempunyai organisasi untuk mengembangkan diri mereka, yaitu Persatuan Penyandang Cacat Indonesia (PPCI). Di Yogyakarta kita dapat mengidentifikasi beberapa organisasi swasta yang secara khusus menangani masalah tunadaksa, misalnya Dria Manunggal, Cigal dan Sabda. Nah, ini sumber artikelnya ya, kalian bisa klik di internet, klik di bagul sumber http ya kalian tinggal klik di sini ya anak-anak, ada seperti pada ini nanti akan muncul ya artikel-artikel seperti ini. Oleh karena itu melalui artikel ini kita belajar ya anak-anak, memang untuk memiliki kepedulian kepada orang berkebutuhan khusus kita membutuhkan suatu belas kasihan timbul di dalam hati kita. Bahkan kalau bisa kita belajar ya anak-anak untuk membuat sebuah program di gereja kita untuk mereka yang berkebutuhan khusus, karena memang mereka yang berkebutuhan khusus untuk mendapatkan pekerjaan mereka tidak mudah. Artinya untuk mendapatkan makan mereka juga susah, karena memang kebanyakan orang lebih mempekerjakan orang yang normal, orang yang tubuhnya utuh, ketimbang untuk mempekerjakan orang-orang yang berkebutuhan khusus. Ini kenyataan yang di lapangan. Oleh karena itu gereja memiliki peran yang aktif ya. Kita sebagai gereja yang hidup, gereja yang bergerak, gereja yang terus memiliki perkembangan, kita harus mulai belajar untuk menimbulkan rasa kepedulian bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Dan Bapak percaya Tuhan Yesus pasti memberkati kita semua. Selanjutnya kita lihat di sini ada panduan curah pendapat antara lain berdasarkan artikel di atas. Jadi ini kalian diminta untuk mencurahkan pendapat kalian ya anak-anak. Nah,
Intinya berdasarkan artikel yang telah kita bahas di atas. Nah, nomor satu, bagaimana pendapat dan pengalaman siswa tentang keadaan orang berkebutuhan khusus di Indonesia? Jadi ini pengalaman kalian ya, atau pendapat kalian ketika melihat orang yang berkebutuhan khusus. Bagaimana sih keadaan orang itu? Ya, kalian bisa gambarkan secara dalam bentuk tulisan ya. Nomor dua, untuk nomor satu bisa juga kalian tunjukin, misalkan ada gambar orang yang berkebutuhan khusus, nanti kalian jelasin ya. Nomor dua, mengapa keadaan orang berkebutuhan khusus masih mengalami realita yang jauh dari harapan mereka? Kira-kira mengapa keadaan yang berkebutuhan khusus ya masih jauh dari harapan yang diharapkan? Misalnya tadi sudah ada undang-undang yang mengatur, tetapi kenyataannya masih jauh ya daripada yang diharapkan. Kira-kira apa persoalannya? Nomor tiga, kira-kira apa yang dapat dilakukan siswa apabila ada teman yang memiliki kebutuhan khusus? Selanjutnya, menyimpulkan tentang bagaimana seharusnya sikap orang Kristen terhadap orang berkebutuhan khusus. Jadi ini kira-kira apa yang dapat kalian lakukan jika kalian tahu ada teman kalian yang berkebutuhan khusus? Ya, paham ya anak? Nah, selanjutnya kalian memberikan kesimpulan tentang seharusnya sikap. Nah, jadi ini kalian harus menyimpulkan dari yang nomor 1, 2, 3. Kira-kira bagaimana sih sikap orang terhadap orang khusus yang harus dilakukan? Paham ya anak? Kalau misalkan kalian belum kurang paham, nanti bisa bertanya kepada Bapak. Selanjutnya kita masuk di bagian B, orang berkebutuhan khusus di lingkunganku. Jika diperhatikan lingkungan kita dengan saksama, sesungguhnya banyak sesama kita yang hidup dengan kebutuhan khusus. Sayang, kebanyakan dari mereka hidup tanpa pendidikan, pengobatan, makan, dan pakaian yang cukup. Mereka juga tidak mendapat perhatian sebagaimana yang seharusnya. Sesuai dengan kebutuhan dan harapan mereka, di berbagai tempat pribadi dengan kebutuhan khusus diperlakukan sebagai manusia kelas 2, sebagai objek belas kasihan, bahkan tidak juga mereka ditelantarkan dan direndahkan. Mereka juga sebagai sasaran prasangka dan diskriminasi dari mayoritas orang. Secara sosial mereka adalah kelompok yang terpinggirkan. Mereka tidak dapat merasakan dan menikmati hak-hak dasar seperti manusia normal. Ini yang kita akan pahami, pelajari pada pagi hari ini anak, bahwa memang orang-orang yang berkebutuhan khusus memang mereka kebanyakan tidak mendapatkan perhatian secara keseluruhannya, baik secara pendidikan mereka, ya, pengobatan mereka, makanan, bahkan pakaian mereka. Bahkan tidak sedikit banyak mereka yang tidak mendapatkan perhatian khusus dari orang-orang terdekat mereka. Bahkan kita lihat di sini ya, mereka juga sebagai sasaran. Artinya mereka menjadi alasan ya untuk mengalami diskriminasi ya. Oleh karena itu kita sebagai orang-orang Kristen kita harus mengalami mengubah cara pandang kita kepada mereka. Bukan kita jadikan mereka sebagai objek untuk disalahkan, dipersalahkan, tetapi mari kita buat mereka sebagai orang-orang yang Tuhan titipkan di dalam kehidupan kita, yang perlu mendapatkan hak-hak yang seharusnya mereka dapatkan, dengan cara bagaimana kita memperlakukan mereka, menghormati mereka, menghargai mereka. Nah, dalam konteks kompetisi ekonomi, pribadi berkebutuhan khusus juga sering mengalami diskriminasi berkaitan dengan kesempatan kerja, karena para pemberi kerja baik di sektor publik maupun privat menganggap pribadi dengan kebutuhan khusus sebagai pribadi yang lemah, tidak berdaya, dan tidak punya kompetisi untuk melakukan pekerjaan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Meskipun ada berbagai himbauan untuk mempekerjakan pribadi khusus di dalam industri dan ekonomi. Jadi kita lihat ya, memang dalam konteks kompetisi ekonomi, maksudnya dalam dunia perekonomian, memang pribadi-pribadi yang mengalami kebutuhan khusus seringkali mereka mendapatkan diskriminasi soal mereka bekerja. Nah, oleh karena itu memang ini persoalan yang cukup serius, bukan hanya bagi gereja tetapi bagi pemerintah, khususnya untuk menghimbau perusahaan-perusahaan untuk menerima mereka ya di industri maupun di
bidang-bidang ekonomi. Oleh karena itu, kita sebagai orang-orang Kristen mulailah memiliki kepedulian kepada mereka. Karena Bapak percaya kepedulian kita inilah yang boleh mendorong atau memberikan mereka semangat untuk mereka menjalankan hidup seperti manusia yang normal pada lainnya. Kita perlu memahami bahwa anak dengan kebutuhan khusus adalah anak yang mengalami kelainan atau penyimpangan ya, seperti fisik, mental, intelektual, sosial, dan emosional dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain seusianya. Jadi orang yang mengalami kebutuhan khusus ya anak biasanya ada beberapa hal yang mengalami pertumbuhan secara tidak normal atau penyimpangan atau kelainan karena memang berbeda dengan anak yang normal pada umumnya, misalnya fisiknya, terus mentalnya, pengetahuannya, dunia sosial, dan bahkan emosionalnya. Nah, oleh karena itu mereka memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Meskipun seorang anak mengalami kelainan atau penyimpangan tertentu, namun jika kelainan atau penyimpangan tersebut tidak signifikan, maka sebetulnya mereka tidak memerlukan pelayanan pendidikan secara khusus. Mereka bisa menerima pendidikan bersama lain di sekolah umum. Ada bermacam-macam jenis kebutuhan khusus berdasarkan berbagai studi yang paling sering dijumpai di Indonesia sebagai berikut ya anak, sekitar ada 6 ya. Yang pertama tuh tunanetra. Apa itu tunanetra? Tunanetra yaitu yang mengalami gangguan penglihatan yang berhubungan dengan mata ya, tunanetra. Nah, yang kedua tunarungu yaitu yang mengalami gangguan pendengaran itu mengenai telinga. Tunadaksa yaitu mengalami kelainan anggota tubuh atau gerakan tangan, kaki, dan anggota tubuh lainnya tidak normal, tidak mengalami perkembangan secara normal. Yang keempat, tuna wicara yaitu yang mengalami gangguan dalam berbicara. Ya, seperti tidak bisa berbicara, lambat berbicara, dan juga tidak jelas dalam berbicara. Nah, yang kelima, tuna laras yaitu yang mengalami gangguan emosi dan perilaku. Emosinya tidak stabil, perilaku juga tidak normal seperti anak-anak pada umumnya. Yang keenam, tuna grahita yaitu yang mengalami kelemahan dalam berpikir dan daya tangkap. Nah, banyak disebut dengan idiot ya yang keenam ini. Indonesia belum mempunyai data yang akurat dan spesifik tentang berapa jumlah anak berkebutuhan khusus. Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak ya 2010, jumlah anak berkebutuhan khusus yang berhasil didata terdapat sekitar 1,5 juta jiwa. Ya, namun secara umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) memperkirakan bahwa paling sedikit ada 10% anak usia sekolah yang memiliki kebutuhan khusus di Indonesia. Ya, jumlah anak usia sekolah yaitu 5 sampai 14 tahun ada sebanyak 42,8 juta jiwa. Jika mengikuti perkiraan tersebut, maka diperkirakan terdapat kurang lebih 4,4 juta Indonesia berkebutuhan khusus. Jadi cukup banyak ya anak-anak. Oleh karena itu, gereja memiliki peran aktif dalam peduli kepada mereka yang mengalami kebutuhan khusus. Bahkan kalau gereja-gereja besar atau gereja-gereja yang sudah mapan harusnya bisa memperkerjakan ya orang-orang yang berkebutuhan khusus sehingga mereka mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian gereja juga menolong orang yang memiliki kebutuhan secara fisik. Jadi kita belajar ya anak untuk melihat bahwa gereja bukan hanya gedung yang megah, tetapi gereja harus peduli kepada sesama dalam bentuk yang nyata ya. Kalau misalkan kalian memiliki orang memiliki kebutuhan khusus, kalau gereja punya keuangan yang cukup, seharusnya gereja bisa mempekerjakan mereka sehingga mereka mendapatkan pekerjaan. Dengan demikian mereka bisa mencukupi kebutuhan hidup mereka sehingga tidak merepotkan gereja pada umumnya. Dengan demikian gereja sebagai saluran berkat bagi orang-orang yang berkebutuhan khusus.
Selanjutnya anak-anak di beberapa daerah di Indonesia ya, bahkan tidak ada tempat dan usaha untuk merehabilitasi karena mereka lebih-lebih untuk kaum perempuan dengan kebutuhan khusus. Sering mereka mendapatkan perlakuan yang tidak baik atau yang lebih buruk, bahkan banyak yang mengalami pelecehan seksual. Dalam lingkungan keluarga, banyak anggota keluarga dengan kebutuhan khusus juga tidak diperlakukan secara baik. Banyak yang ditelantarkan dan tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan. Pribadi dengan kebutuhan khusus juga dianggap secara mental tidak bisa berpikir dengan baik sehingga dianggap tidak dapat mengambil keputusan secara tepat. Seringkali orang dengan kebutuhan khusus dipandang dengan sebelah mata. Sebetulnya kebutuhan khusus bukanlah penyakit. Jadi tidak benar jika ada orang yang takut mereka akan menularkan kekurangan mereka. Mereka lahir dengan cara yang sama seperti kita. Juga diciptakan dan dikasihi Tuhan. Seperti Tuhan mengasihi kita. Jadi kita lihat ya, memang persoalan pertama khususnya bagi yang perempuan, mereka memang diperlakukan karena tidak baik. Ya apalagi penyimpangan seksual atau pelecehan seksual. Ya bukan hanya orang yang kebutuhan khusus juga yang mengalami, orang yang normal juga kadang perempuan mengalami pelecehan seksual. Nah, selanjutnya kita masuk di lingkup keluarga. Kalau misalkan ini yang sangat memprihatinkan Bapak ya. Kalau misalnya dalam keluarga ada orang yang berkebutuhan khusus, lalu orang tersebut tidak diterlibatkan dalam suatu ambil keputusan, misalkan keputusan apa ya yang menjadi bagian-bagiannya atau hak warisan, contohnya anak yang biasanya berkebutuhan khusus tidak perlu diterlibatkan, terima-terima aja. Bahkan hal seperti ini justru membuat anak yang berkebutuhan khusus itu tidak optimis dalam kehidupan, justru pesimis. Jadi siapapun kita, siapapun kalian anak-anak, kalian yang memiliki ada anggota yang memiliki kebutuhan khusus, Bapak berharap kalian memperhatikan mereka dengan cara yang sama. Ingat, Tuhan yang menciptakan mereka, Tuhan juga yang mengasihi mereka. Sama seperti kita, mereka adalah manusia yang diciptakan oleh Allah. Ya, ingat, mereka adalah gambarannya Allah yang perlu kita syukuri juga di dalam keluarga kita. Jangan kita anggap itu sebagai aib, lalu kita membuang mereka, mentelantarkan mereka. Jadi Bapak berharap siapapun kalian, Bapak tidak tahu, Bapak berharap kalian memiliki kepedulian yang nyata bagi keluarga kalian yang mengalami kebutuhan khusus apapun bentuknya. Tuhan Yesus pasti menyertai kehidupannya. Selanjutnya anak-anak kita lihat ya beberapa masalah yang dialami orang berkebutuhan khusus di tengah keluarganya antara lain. Jadi kita akan belajar bagaimana ya masalah-masalah yang dihadapi orang-orang yang berkebutuhan khusus di tengah keluarganya. Yang pertama kita lihat ya, tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya. Ini hal yang sangat-sangat tidak adil ya anak-anak. Seorang anak harusnya mendapatkan hak atau warisan dari orang tua, tetapi mereka tidak mendapatkan warisan. Alasannya pada saat pembagian warisan, terutama berkaitan dengan harta benda dan tanah, mereka dianggap bukan sebagai pewaris yang berhak mendapatkan warisan. Bagi Bapak ini cukup tidak adil ya. Yang kedua, sebagai noda keluarga atau stigmatization ya. Maksudnya noda keluarga, coba bayangin ya. Seorang yang berkebutuhan khusus dianggap aib atau noda di dalam keluarga. Pribadi dengan kebutuhan khusus sering dianggap sebagai noda keluarga. Mereka dianggap lebih rendah, tidak sempurna. Orang seringkali menghindar berhubungan dengan mereka. Ini perlakuan yang cukup tidak adil yang mereka terima di dalam sebuah keluarga. Yang ketiga, rentan terhadap pembunuhan. Cukup sadis ya anak-anak. Yang ketiga ini, di beberapa masyarakat anak-anak berkebutuhan khusus termasuk seringkali rentan terhadap pembunuhan. Hal ini terjadi karena anak tersebut dianggap sebagai pembawa bencana atau mereka ingin mempertahankan status keluarga. Misalnya begini anak, kalau orang yang misalnya kaya raya ya, terus mendapatkan anak yang Tuhan titipkan bagi mereka yang cacat, mereka anggap itu sebagai bencana dan mereka anggap itu sesuatu yang sangat-sangat mengganggu ya, sehingga seringkali mereka mengalami ya penganiayaan bahkan
mengalami pembunuhan karena demi mempertahankan status keluarga sebagai orang yang terkaya, terpandang, terhormat, malu dengan adanya salah satu keluarga yang berkebutuhan khusus. 4. Dibuang. Dalam banyak kasus anak tunadaksa juga sering dibuang untuk menghindar noda keluarga. Jadi hampir sama ya, dibuang, rentang terhadap pembunuhan. Yang kelima, dikurung. Keadaan ini terjadi untuk menyembunyikan hal yang dianggap aib keluarga. Dalam keluarga mereka diasingkan atau dikucilkan atau disembunyikan. Beberapa keluarga mengirim anak kebutuhan khusus ke pusat penampungan anak khusus namun mereka sangat jarang dikunjungi oleh keluarga. Ini hal yang sangat-sangat sering terjadi ya, dikurung, dibuang ya, ditaruh di tempat penampungan. Yang keenam, buta huruf. Pribadi berkebutuhan khusus sering tidak menerima perlakuan hak pendidikan. Banyak yang mengalami drop out atau buta huruf. Yang ketujuh, disia-siakan atau ditelantarkan. Banyak orang dengan khusus yang disia-siakan oleh keluarga, para banyak yang dapat mengalami pemulihan. Jadi ada 7 ya masalah yang akan dihadapi oleh anak yang berkebutuhan khusus. Jadi Bapak harap kepada kalian, kita jangan melakukan hal yang demikian karena ini sungguh hal-hal yang menyimpang dari kebenaran firman Tuhan. Ingat bahwa mereka adalah diciptakan dan dikasihi oleh Tuhan sama seperti kita. Mereka adalah ciptaan Tuhan, gambar dan rupanya Allah ada pada diri mereka. Jadi belajar mengasihi orang yang berkebutuhan khusus dan peduli kepada mereka, itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita sebagai remaja Kristen yang cinta akan Tuhan, takut akan Tuhan, dan melakukan perintah Tuhan. Bapak percaya Tuhan pasti menolong kalian. Di bawah ini ada kegiatan 2 di portofolio ya. Siswa diminta mengamati orang-orang berkebutuhan khusus di lingkungannya, misalnya di keluarga, sekolah, gereja, atau komunitas lainnya. Jadi kalian diminta untuk mengamati ya orang-orang yang berkebutuhan khusus, baik di gereja kalian, di sekolah mungkin, atau di komunitas lain, atau bahkan di keluarga tertentu. Nah, 1, apakah siswa punya teman secara dekat, terutama yang memiliki kebutuhan khusus? Apakah ya? Yang kedua, bagaimana siswa berrelasi atau berhubungan dengan mereka? Yang ketiga, siapakah mereka itu? Bagaimana kondisinya? Bagaimana lingkungannya? Yang keempat, bagaimana sikap dan pandangan orang pada umumnya terhadap mereka? Jadi ada 4 panduan pertanyaan yang perlu kalian kerjakan di kertas portofolio ya. Terserah kalian mau meneliti di mana, bisa aja lewat dari media sosial mungkin ya. Kalau kalian tidak temukan, Bapak berharap kalian pasti menemukan ya. Apapun bagaimanapun caranya. Di sini kan ada keluarga, sekolah, gereja, dan maupun komunitas lainnya. Jadi di komunitas lainnya mungkin apapun ya, mungkin di panti asuhan, di mana aja ya, kalian berusaha untuk mencari informasi orang-orang yang berkebutuhan khusus. Selanjutnya kita masuk bagian C, teman dengan kebutuhan khusus dan pendidikan. Pada hakikatnya, semua orang di Indonesia, baik yang normal maupun yang memiliki kebutuhan khusus, memiliki kesempatan yang sama dalam hal pendidikan dan pengajaran. Meskipun memang harus diakui bahwa teman yang mempunyai kebutuhan khusus dalam realita memiliki berbagai hambatan dalam kondisi fisik dan kadang-kadang juga psikisnya. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan perilaku dan kehidupannya. Seringkali mereka juga disebut sebagai remaja luar biasa. Hal itu diasumsikan berkaitan dengan kondisi jasmani, mental maupun rohani yang berbeda dibanding dengan remaja normal. Oleh karena itu, remaja tersebut digolongkan sebagai golongan luar biasa karena tidak dapat dimasukkan dalam kategori sebagai anak normal, baik fisik, mental maupun inteligensinya. Masalah utama bagi pribadi berkebutuhan khusus biasanya ditunjukkan dengan perilaku pada saat melakukan aktivitas bersama dengan anak-anak normal yang lain. Misalnya ketika mereka bergaul atau melakukan aktivitas bersama, mereka akan menghadapi berbagai kesulitan baik di kegiatan fisik, psikologis, dan sosial. Seringkali kita jumpai secara mental teman kita dengan kebutuhan khusus cenderung merasa rendah diri, malu, apatis, dan sensitif. Kadang-kadang juga muncul sikap egois terhadap lingkungannya.
Situasi inilah yang seringkali mempengaruhi kemampuan pribadi berkebutuhan khusus dalam hal berkomunikasi dan berinteraksi sosial dengan orang lain dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kita melihat ya pada hakikatnya memang ya baik orang normal dan berkebutuhan khusus memiliki kesempatan yang sama ya dalam hal pendidikan dan pengajaran. Tetapi dalam realitanya memang masalah utama bagi mereka adalah akan ditunjukkan ketika mereka berinteraksi, melakukan hal bersama dalam aktivitas bersama dengan anak yang normal. Ini yang perlu kita pahami ya. Memang secara psikologi, sosial mereka seringkali ya akan mengalami kesulitan ya. Hal tersebutlah yang membuat mereka menjadi orang yang minder, ya, malu, apatis, sensitif, bahkan mereka cenderung ya sikap-sikap tertentu yang muncul ketika menghadapi atau reaksi terhadap lingkungannya, karena memang secara normal mereka mengalami banyak kesulitan, mereka mengalami banyak hambatan. Oleh karena itu kita sebagai teman, kalian sebagai teman, kita punya peran untuk menolong mereka sehingga mereka mampu beradaptasi dengan baik. Itulah peran remaja Kristen yang dipakai Tuhan, yang mau menjadi berkat bagi temannya, khususnya bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Papa harap untuk kalian mampu melakukannya di dalam kehidupan kalian. Jangan pernah kalian menjauhi mereka, karena mereka dikasihi Tuhan juga sama seperti kita pada umumnya. Kebutuhan khusus jenis apapun, hal ini merupakan pengalaman pribadi. Keadaan ini berarti siapapun yang berada di luar dirinya sulit untuk mengerti, merasakan, dan memahami karena tidak mengalaminya. Pribadi yang satu belum tentu sama dengan pribadi yang lain, berkaitan dengan apa yang dipikirkan dan dirasakan. Perbedaan kebutuhan khusus yang dialami seseorang, hal itu sering mempengaruhi atau mengganggu eksistensinya sebagai makhluk sosial. Demikian pula dampak psikologisnya yang ditimbulkan seringkali tergantung pada seberapa berat kebutuhan khusus yang dialaminya. Kapan mulai terjadi kelainan, seberapa besar kualitas kebutuhan khusus, dan seberapa besar dampak psikologis teman kita atau siswa tersebut dapat dipengaruhi kondisi kehidupannya secara utuh, holistik. Jadi kita lihat ya memang kebutuhan khusus jenis apapun ya, kalau ini pengalaman pribadi yang dibagikan ya, keadaan ini siapapun ya, orang yang di luar dirinya tidak bisa merasakan apa yang dirasakan. Memang kita juga tidak bisa merasakan ya anak-anak. Misalkan bapak yang normal nih mau merasakan orang yang berkebutuhan khusus agaknya sulit, dan satu dengan lain juga sulit ya, juga berbeda masalah tingkat apa yang dirasakan sesuai dengan masalah yang dihadapi. Misalkan orang yang gangguan pada penglihatan ya, matanya, akan sulit ya kita untuk memahami karena kita melihat ya. Misalkan orang yang tuna rungu dalam hal tuna wicara, masalah berbicara, lambat berbicara ya, akan sulit kita memahami mereka sehingga mereka juga akan sulit untuk memahami eksistensi keberadaan mereka sebagai makhluk sosial. Mereka juga sulit menyadari kebutuhan mereka. Hal-hal inilah yang membuat mereka itu mengalami kondisi mereka secara holistik atau secara utuh. Dari berbagai penelitian yang sudah dilakukan terhadap anak dan remaja yang terisolasi dari lingkungan sosialnya ya, Longshar dan Cowan tahun 2007 ya, menunjukkan mereka sering menjadi mudah marah, kaku, sensitif, dan kadang-kadang tidak dapat memaafkan orang lain. Hal ini perlu kita sadari bahwa dalam kondisi tertentu kita mempunyai kesulitan dalam hal berrelasi dan bergabung dengan perkeluhan mereka. Jadi memang menurut penelitian ya, ini yang perilaku mereka mungkin cepat marah, kaku, sensitif, dan lain sebagainya. Karena memang ada kendala-kendala mereka, bahkan kita sulit dalam memahami keadaan mereka. Oleh karena itu hanya belas kasihanlah, kepedulianlah yang bisa kita tunjukkan kepada mereka. Kita perlu memahami dan mengerti mereka dalam situasi-situasi dan kondisi tertentu. Jangan disamakan dengan kita yang normal.
Jadi kita harus belajar memiliki kepekaan, kepedulian, dan Bapak percaya kiranya Tuhan menolong kita dalam membantu mereka. Dalam situasi seperti itu, untuk mendapatkan hak pendidikan dan pengajaran, diharapkan kita memberikan dorongan agar teman kita yang berkebutuhan khusus tidak ragu-ragu mengungkapkan kebutuhannya dan kesulitannya kepada orang lain, misalnya kepada teman, guru, guru agama, guru yang lain, ataupun konselor di sekolahnya. Dalam situasi bagaimanapun, seharusnya sekolah merupakan anugerah bagi semua orang, termasuk pribadi kebutuhan khusus. Anak dan remaja yang mengalami kebutuhan khusus harus diperlakukan sama dengan konteks pendidikan seperti anak-anak dan remaja yang normal. Sesungguhnya, anak-anak berkebutuhan khusus tidak selalu dan selamanya memiliki keterbelakangan mental. Bahkan dalam realita pribadi dengan kebutuhan khusus sering mempunyai kemampuan konsentrasi maupun daya pikir yang lebih tinggi dibandingkan anak normal. Juga seringkali kelainan yang dialami tidak mempengaruhi baik perkembangan jiwa, fisik, dan kepribadiannya. Demikian juga ada banyak remaja dengan kebutuhan khusus yang hanya mengalami sedikit hambatan. Oleh karena itu, mereka dapat mengikuti pendidikan seperti anak normal lainnya. Jadi ini dalam situasi tertentu ya nak, bahwa memang mereka harus mendapatkan hak pendidikan pengajaran. Tetapi memang kita perlu memberikan dorongan dan motivasi kepada mereka. Bahkan di sini dikatakan bahwa memang sebagai anak yang mengalami kebutuhan khusus memiliki keterbukaan kepada temannya ataupun kepada gurunya ataupun kepada konselor, sehingga menolong mereka dalam menghadapi kesulitan-kesulitan yang umumnya dihadapi oleh mereka yang berkebutuhan khusus. Tetapi kita juga melihat ya ada kelebihan-kelebihan tertentu yang dimiliki oleh anak-anak yang berkebutuhan khusus, misalnya konsentrasi maupun daya pikir yang lebih dibandingkan anak normal lainnya, daya tangkapnya lebih cepat. Ya, walaupun kita tahu ada anak-anak yang mengalami kebutuhan khusus tertentu di bidang-bidang tertentu, walaupun itu tidak mempengaruhi secara fisik, mungkin secara jiwa dan kepribadian lainnya, tetapi pada umumnya mereka harus mendapatkan pendidikan layak sehingga mereka terus dibangun semangat dan motivasinya, sehingga mereka tidak menjadi orang yang tertinggal atau keterbelakangan secara pendidikannya, sehingga mereka bukan mudah dibuang, mudah dilantarkan. Mereka mendapatkan pendidikan sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang layak bagi mereka di masa-masa yang akan datang. Jadi kita sebagai siswa, sebagai orang normal, kita wajib memberikan motivasi dan dorongan yang kuat kepada mereka untuk mereka optimis bukan pesimis, sehingga mereka tidak menjadi orang yang kaku, sensitif, dan mudah marah. Selanjutnya ini ada kegiatan 3, portofolio juga ya. Memperbaiki kondisi keadaan remaja berkebutuhan khusus. Siswa diminta menulis pengantar dan pendapatnya untuk memperbaiki kondisi dan sikap lingkungan kepada remaja berkebutuhan khusus. Misalnya di sini sikap terhadap remaja dengan kebutuhan khusus, konteksnya di keluarga, di gereja, di masyarakat, realitanya, nah cara memperbaikinya. Jadi ini ada petunjuk ya anaknya. Misalkan nih di gereja ya, misalkan dikucilkan. Nah, cara memperbaikinya bagaimana? Gereja harus memiliki kepedulian yang nyata dengan cara seperti ini. Misalkan di masyarakat mereka tidak mendapatkan pekerjaan, bahkan dikucilkan juga mungkin di masyarakat. Nah, cara memperbaikinya seperti apa? Paham ya anak? Kalau nanti kalian tidak paham, bisa bertanya kepada Bapak langsung. Selanjutnya kita masuk di bagian D, Tuhan Yesus solidar pada orang dengan berkebutuhan khusus. Ya, bagaimana pandangan dan sikap Tuhan Yesus terhadap orang dengan kebutuhan khusus? Pada zaman Tuhan Yesus, budaya Yahudi sering meminggirkan, mendiskriminasi, bahkan sering kali hanya menghargai hukum secara formalitas saja. Dalam pandangan orang Yahudi, seperti yang terrefleksi dalam Alkitab, bahwa pada umumnya orang berhubungan dengan berkebutuhan khusus yang dianggap orang berdosa dapat dikategorikan dalam dua hal. Yang pertama, orang-orang yang berbuat kesalahan secara publik dan berbuat kriminal. Kedua,
orang-orang yang dianggap rendah, misalnya orang miskin, buta, lumpuh, tuli, timpang, lepra, kesemuanya berdasarkan kepada dosa dan tidak murni. Mereka tidak dapat berpartisipasi dalam acara-acara komunitas maupun masyarakat. Jadi ini pandangan Tuhan Yesus ya, ada solidaritasnya kepada orang-orang yang berkebutuhan khusus. Pada zaman bangsa Yahudi ya, mereka dikategorikan ada dua ya, karena dosa. Oleh karena itu, kita lihat ya, Tuhan Yesus menentang semua sikap yang tidak benar dan diskriminatif. Injil Lukas merekam bagaimana sikap Tuhan Yesus kepada orang dengan berkebutuhan khusus dan dianggap berdosa. Lukas 14 ayat 12 sampai 14. Tuhan Yesus menghargai dan mengasihi dia. Dan Yesus juga berkata kepada orang yang mengundang dia, apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu dan tetangga-tanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasan. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang cacat, dan orang lumpuh, dan orang-orang buta, dan engkau akan berbahagia karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasan pada hari kebangkitan orang-orang benar. Jadi Yesus menunjukkan sikapnya ya di dalam Lukas pasal 14. Dikatakan, jika kalian membuat acara, jangan hanya mengundang orang-orang kaya, tapi undanglah orang-orang miskin. Karena orang kaya akan membalas kebaikannya kepada kita, tetapi orang miskin, mereka ya tidak membalasnya, tetapi kita mendapatkan balasan dari Tuhan. Ini hal yang luar biasa, solidarnya Yesus kepada orang yang berkebutuhan khusus. Bentuk kepedulian yang nyata yang Yesus tunjukkan di dalam sikapnya, bahkan di dalam perkataannya, yang wajib kita teladani di dalam kehidupan kita sebagai remaja Kristen kalau kita mau dipakai luar biasa di tangan Tuhan. Ayat-ayat ini menyadarkan kepada kita semua, termasuk gereja dan keluarga, kepada siapa kita harus mengekspresikan solidaritas kita. Apakah kepada orang kaya atau orang berkebutuhan khusus dan miskin? Sebetulnya jawabannya jelas kepada orang dengan kebutuhan khusus dan yang miskin, serta yang dikucilkan oleh masyarakat atau keluarganya. Sikap Tuhan Yesus membawa pesan agar kita bersikap menerima, berbelas kasih, dan memiliki kasih. Secara sengaja Tuhan Yesus menghilangkan batas-batas yang dibuat oleh keluarga dan masyarakat dan membentuk pemahaman baru tentang komunitas yang berakar kepada anugerah atau karunia Tuhan. Ini semua merupakan tantangan kepada orang-orang yang mengucilkan pribadi orang berkebutuhan khusus dalam keluarga dan masyarakat. Jadi kita lihat ya, berdasarkan ayat-ayat tersebut itu boleh menjadi kesadaran buat kita semua ya. Sikap Tuhan Yesus membawa pesan agar kita semua ya menerima belas kasihan dan anugerah yang kita miliki, yang kita bisa impartasikan kepada mereka-mereka yang mengalami persoalan-persoalan diskriminasi di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka lihat ada kebaikan Allah di dalam kehidupan kita. Jadi kita belajar seperti ini bukan untuk pengetahuan, tetapi untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing. Nah, Tuhan Yesus memang tidak mengungkapkan bahwa dia akan menyembuhkan semua penyakit, juga tidak pernah tergoda untuk memulihkan keadaan semua orang dengan kebutuhan khusus. Tidak semua orang sakit di Palestina atau yang buta, tuli, lumpuh, dan anggota badan tidak lengkap disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Di antara semuanya hanya seorang di kolam Bethesda yang mengalami kelumpuhan dan menunggu selama 30 tahun yang secara fisik mengalami perubahan. Yohanes 5 ayat 1-3 yang telah kita bacakan di atas. Jadi, bila ada orang yang mengatakan bahwa seseorang tidak mengalami kesembuhan atau pemulihan karena tidak memiliki iman, sesungguhnya hal itu bertentangan dengan ajaran Tuhan Yesus. Bahkan hal tersebut akan menambah penderitaan dan kesakitan. Jadi kita lihat ya, memang tidak semua penyakit disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi kita lihat bagaimana ketika Yesus melihat apa yang dilakukan oleh orang yang berkebutuhan khusus, belas kasihan, orang yang lumpuh akhirnya mengalami kesembuhan. Lumpuhnya cukup panjang selama 38 tahun. Dan dia menunggu untuk bisa masuk ke kolam Bethesda, tetapi tidak ada kerabat atau orang yang memasukkannya dia ke sana. Yesus berkata bahwa engkau telah sembuh, dan dia mengalami kesembuhan. Inilah
hal-hal yang sederhana yang bisa kita ikuti teladan Yesus. Di dalam kerajaan Tuhan, Tuhan menghendaki ada relasi yang adil dan kemauan yang untuk berbagi, saling memperkuat dan memberdayakan. Jadi kita lihat di dalam kerajaan Tuhan, ini yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Relasi hubungan yang adil, kemauan berbagi dan saling memperkuat dan memberdayakan, bahkan saling membangun satu dengan lain. Tuhan Yesus memahami bahwa relasi yang adil dapat terjadi hanya jika para orang dengan kebutuhan khusus merasa kuat, setara dan berada dalam suatu keluarga dan komunitas yang kondusif menguatkan masing-masing orang. Menarik bila kita menyimak secara khusus kitab Yohanes yang mengungkapkan mengenai keterlibatan Tuhan Yesus dengan orang-orang yang mengalami kebutuhan khusus. Pelayanan awal Tuhan Yesus kepada orang yang cacat dalam Yohanes pasal 2 sampai 4, selanjutnya pada pasal kelima sampai pasal 12 dapat dilihat bagaimana orang melakukan berbagai perlawanan kepada Tuhan Yesus. Dalam Yohanes pasal 5 dapat ditemukan suatu perselisihan antara Tuhan Yesus dengan para pemimpin agama. Sesudah Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang lumpuh yang menunggu pertolongan di kolam Bethesda, para penguasa menuduh Tuhan Yesus melakukan hal yang salah karena melakukan penyembuhan pada hari Sabat, ya. Penyembuhan tersebut merupakan suatu karya yang menyatakan kasih Allah kepada orang yang mempunyai kebutuhan khusus. Jadi anak kita melihat ya tantangan yang dihadapi oleh Tuhan Yesus terhadap penguasa. Yesus melakukan penyembuhan pada hari Sabat itu menjadi persoalan bagi bangsa Yahudi. Memang begini anak, pada hari Sabat, pada hari perhentian memang dikhususkan buat Allah. Tidak boleh melakukan pekerjaan buat Allah. Tetapi pemahaman penguasa agama adalah ketika kita melakukan penyembuhan itu salah. Sebenarnya Sabatnya hari perhentian, hari di mana kita tidak mencari keuntungan, misalkan bekerja untuk mendapatkan uang. Jadi sudah Tuhan khususkan 6 hari kita bekerja, di hari yang kedua kita berhenti, kita tidak boleh mengerjakan sesuatu yang menghasilkan uang. Itu sebenarnya hari Sabat. Tetapi mereka memahami bahwa Sabat tidak boleh bekerja apapun, bahkan orang mau mati pun tidak boleh tolong karena itu melakukan sesuatu pekerjaan. Hari Sabat dikhususkan buat Tuhan. Jadi itu pemahaman yang keliru ya anak. Ingat, hari Sabat hari perhentian di mana Tuhan berhenti dari pekerjaannya dan Tuhan menguduskannya. Dengan syarat kita tidak boleh mencari keuntungan di dalamnya, misalnya bekerja mendapatkan uang lebih banyak. Itu hal yang bertentangan dengan Alkitab, firman Tuhan. Karya kasih dari Tuhan Yesus selanjutnya terungkap dalam Yohanes pasal 9 pada saat Kristus menyembuhkan orang yang buta. Kitab Yohanes melaporkan sekali lagi terjadi reaksi yang keras karena Kristus menyembuhkan pada hari Sabat dan Tuhan Yesus mengidentifikasikan diri dengan orang yang menderita terjadi lagi. Selanjutnya dalam Yohanes pasal 10 ya, penyembuhan terjadi orang buta menjadi hal yang kontroversi di antara pemimpin Yahudi dan mereka akan melempar Tuhan Yesus ke batu karena mengungkapkan dirinya sebagai Tuhan. Jadi kita lihat ya ada perselisihan yang terjadi ketika Tuhan menyembuhkan di hari Sabat. Karena memang pemahaman mereka bahwa hari Sabat itu hari khusus buat Tuhan, benar. Tetapi di sini Tuhan Yesus tidak melakukan pekerjaan yang mendapatkan hasil atau uang. Jadi kalau kita belajar dengan baik sebenarnya hari Sabat itu hari di mana kita tidak menghasilkan uang ya, masa tidak mendapatkan keuntungan pribadi, tetapi kita melakukan menyatakan kasih Allah ke orang lain. Kita menolong orang lain juga itu hal yang benar. Ya, kita wajib apalagi di masa-masa sekarang, masa-masa pandemi ya. Kita juga harus memberikan motivasi kepada mereka yang menderita COVID-19, bukan justru menjauhkan mereka, seperti kasih Kristus kepada semua orang. Selanjutnya dalam kisah tentang menghidupkan Lazarus, memang bukan kisah tentang penyembuhan, namun tentang memulihkan kehidupan. Kebangkitan Lazarus mengungkapkan lagi karya dan kemuliaan Allah. Yohanes pasal 11 ayat 4. Oleh karena itu para pemimpin Yahudi merencanakan untuk menangkap Tuhan Yesus. Yohanes 11 ayat 57. Akhirnya mereka dapat melakukan apa yang diinginkan untuk menangkap Tuhan Yesus. Yohanes 18 ayat 1 sampai 12 dan mengolok-oloknya. Yohanes 19 ayat 2 sampai 3. Meskipun ia tidak bersalah. Yohanes 18 ayat 28 dan sampai pasal yang ke-19. Namun ia dijatuhi hukuman mati di atas salib ya. Yohanes 19 ayat 18. Dalam
realita Tuhan Yesus dengan kasih-Nya mengungkapkan karya-karya untuk memulihkan kehidupan fisik bagi orang berkebutuhan khusus, juga untuk orang yang mengalami kematian. Sebagai konsekuensi dari itu semua, Kristus harus mengakhiri hidup dengan menderita, bahkan memberikan hidupnya sendiri. Dengan demikian, Tuhan Yesus adalah pemberi kehidupan, menderita untuk orang yang berkebutuhan khusus. Di tengah-tengah usaha untuk pemulihan dan kesembuhan, realita kekuatan dan penghiburan yang datang dari kasih Kristus yang mau menderita untuk orang-orang berkhusus diharapkan dapat berperan sebagai kekuatan bagi mereka. Dari ungkapan di atas kita dapat menyimpulkan memang dalam realita Tuhan Yesus tidak selalu menyembuhkan orang berkhusus. Di sini Tuhan Yesus ingin mengungkapkan sikapnya yang menolong secara utuh terhadap orang yang berkebutuhan khusus untuk menentang sikap diskriminasi masyarakat kepada penyandang kebutuhan khusus. Di samping itu, karena kasih-Nya secara sukarela ia bersedia menderita untuk orang-orang yang kebutuhan khusus yang oleh karena mereka ia disesarakan. Dengan demikian kita dapat memahami bahwa Tuhan Yesus telah menunjukkan keteladanan dan kepedulian kepada orang-orang berkebutuhan khusus di tengah-tengah realita keadaan yang dialaminya. Jadi kita melihat ya bagaimana Tuhan Yesus sudah menunjukkan ya secara real, secara realita apa yang harus dilakukan kepada orang yang berkebutuhan khusus, bukan mendiskriminasikan mereka, bukan untuk mengucilkan mereka, bukan untuk membuang mereka karena dosanya, tapi justru untuk menyatakan kasih Allah kepada mereka, untuk memulihkan hubungan-hubungan yang kira-kira tidak benar yang terjadi dalam masyarakat. Bapak tahu ini tidak mudah pekerjaan, tetapi ini kita belajar seperti yang Yesus telah ajarkan kepada kita semua, sehingga kita bisa melakukan dengan kekuatan dan pertolongan daripada Kristus itu sendiri. Bapak percaya Tuhan pasti menolong kehidupan kita dan bahkan menolong mereka yang berkebutuhan khusus. Tuhan bahkan mati bagi mereka sama seperti kita. Tuhan mati untuk dosa-dosa kita. Puji nama Tuhan, kita masuk di kegiatan 4, produk atau hasil karya. Nah, anak-anak coba lihat di gambar di bawah ini, anak-anak yang berkebutuhan khusus, ada yang di kursi roda, ada yang kepalanya mungkin miring, ada yang mungkin tangannya tidak normal, ya, matanya mungkin tidak lurus pandangannya, ya. Jadi kalian bisa analisa gambar di bawah ini. Nah, siswa diminta untuk ya membuat tulisan pendek kira-kira 1 halaman atau puisi tentang kepedulian mereka kepada teman yang berkebutuhan khusus. Akhirnya tulisan diseringkan di depan kelas. Nanti kalian diminta untuk membuat karya ya, hasil tulisan kalian dalam bentuk puisi kah, dalam bentuk cerita pendek, cerpen dan segala macam. Nah, intinya kalian tulis tentang kepedulian ya kepada mereka yang berkebutuhan khusus atau teman kalian yang berkebutuhan khusus. Kira-kira apa yang menjadi ungkapan isi hati kalian kepada mereka? Paham ya anak-anak? Nanti walaupun kurang paham bisa tanya ke Bapak, bisa di komentar di bawah ini. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Selanjutnya kita masuk di bagian E, alternatif yang dapat kita lakukan. Dalam kenyataan banyak sekali keluarga Kristen yang mengerti keadaan remaja yang berkebutuhan khusus. Mereka memperlakukan anak sebagai orang yang istimewa, yang berharga di tengah keluarga yang berkebutuhan khusus, diusahakan, dipenuhi, dikasih, dan diperhatikan. Kita dapat menyamaratakan semua keluarga. Tiap keluarga memang berbeda-beda keadaannya, sikap, kondisi, dan kemampuannya. Lingkungan yang kondusif menyebabkan remaja berkebutuhan khusus dapat berkembang maksimal dan merasa dukungan serta diterima. Pada akhirnya dia dapat hidup mandiri, bahkan ada juga yang memperhatikan teman lain yang mempunyai kebutuhan khusus. Keadaan berkebutuhan khusus menjadikan dia berjuang mengatasi keadaan dan keterbatasannya. Banyak orang berkebutuhan khusus yang tidak mudah marah dan juga tidak mudah mengasihi diri sendiri, meratapi keadaan, menyalahkan orang lain karena sikap itu tidak menolong, bahkan memperburuk keadaannya. Sikap yang menolong adalah sikap yang mau mempertaruhkan diri dan berjalan bersama Tuhan, karena dia tahu Tuhan sahabat setia yang lebih memahami keadaan dirinya di melebihi pemahaman siapapun. Jadi kalau kita melihat berdasarkan ya pernyataan ini, jadi kalau di kebutuhan khusus diperhatikan, dipeduli dan diterima di dalam keluarga, mereka akan lebih bersemangat berjuang di dalam kehidupan mereka. Bahkan mereka boleh memperhatikan teman-teman mereka yang berkebutuhan khusus, sehingga mereka tidak mudah cepat marah, tidak cepat emosi, tidak cepat
uh, bertingkah yang tidak wajar, karena mereka diterima, dikasihi, dan mereka juga berjuang demi kehidupan mereka sendiri. Inilah hal yang bisa kita lakukan bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Justru kita menerima, mengasihi mereka, bahkan peduli kepada mereka. Selanjutnya, beberapa tindakan yang disarankan oleh Harold ya 2005 supaya kita dapat membimbing maupun mengungkapkan kepedulian kita. Satu, tunjukkan perasaan positif. Tunjukkan bahwa kita menyayangi atau mengasihi orang dengan kepedulian khusus. Kita dapat mengekspresikan perasaan kasih sayang secara alami. Ya, yang itu ya, tunjukkan perasaan positif. Yang kedua, beradaptasi dengan orang khusus dan mengikuti keinginannya. Nah, secara alami orang akan berinisiatif berdasarkan perhatian dan minatnya. Oleh karena itu, kita harus berinteraksi dengan mereka dan memperhatikan apa yang diminati dan dialami orang yang berkebutuhan khusus. Jadi, misalkan gini ya, mereka orang berkebutuhan khusus lebih suka misalkan tentang bola, ya kita ceritakan tentang bola. Jangan mereka suka bola, kita menceritakan tentang mata pelajaran atau cerita yang lain. Artinya kita berusaha untuk mengikuti minat mereka. Yang ketiga, berbicara dengan mereka mengenai hal yang menarik baginya. Komunikasi seperti ini membantu mengembangkan kemampuan untuk berbagi pengalaman, pengertian, keinginan, dan kebutuhan. Yang keempat, berikan pujian dan pengakuan bagi hal yang dicapai oleh mereka. Menunjukkan penerimaan dan penghargaan melalui pujian merupakan prasyarat yang untuk mengembangkan rasa percaya diri, inisiatif, dan keterampilan praktis maupun sosial. Yang kelima, berikan arti pada pengalaman yang berkaitan dengan lingkungan. Dengan penjelasan saat kita berbagi pengalaman, maka hal itu akan menimbulkan perasaan senang dan antusias. Jadi, menurut Harlow ya, peneliti, bahwa minimal ada 5 tindakan yang bisa kita tunjukkan bagi mereka yang berkebutuhan khusus. Tunjukkan perasaan positif, beradaptasi dengan kebutuhan khusus dengan mengikuti keinginannya ya, penyesuaian dengan keinginannya, berbicara dengan mereka mengenai hal yang menarik ya untuk diperbincangkan, berikan pujian dan pengakuan bahwa mereka mencapai prestasi tertentu, bahkan berbagi pengalaman yang berkaitan dengan lingkungan sosial yang kita boleh bagikan bagi mereka, sehingga percakapan kita mereka menjadi percakapan yang lancar dan aman. Sesama dengan kebutuhan khusus atau sesama kita yang hidup dengan keterbatasan tertentu sesungguhnya berada dekat dengan kita. Mereka berada di tengah keluarga, sekolah, dan komunitas kita. Mereka sering mengalami ketidakadilan karena adanya prasangka, diskriminasi, kemiskinan, dan disisihkan. Kita perlu memiliki kesadaran untuk mengubah kebiasaan lingkungan yang sepi kasih dengan meneladani kehidupan Tuhan Yesus Kristus, baik kata maupun perbuatan yang dilakukannya. Keadaan ini bukanlah hanya sekedar pilihan yang dapat kita lakukan, namun sungguh tidak ada pilihan lain kecuali kita harus meneladaninya. Kita harus setia dengan ajaran dan melakukan kesaksian yang hidup dalam kepedulian bagi sama dengan kebutuhan khusus. Dalam realitas seringkali orang Kristen perlu mengkritisi pandangan masyarakat yang tidak adil, menganggap orang lain tidak setara dan tidak memiliki kasih kepada sesama. Orang berkebutuhan khusus seharusnya terlibat dan turut berpartisipasi dalam semua aspek kehidupan sesuai dengan kemampuannya. Jadi mau tidak mau yang anak kita harus belajar untuk melakukan apa yang Yesus lakukan. Kesadaran kita untuk memperhatikan dan peduli kepada sesama. Jadi Bapak berharap kita mampu melakukan bersama-sama ya, kita belajar melakukan apa yang Yesus kerjakan, sehingga kita menjadi orang yang setia untuk melakukan pengajaran Kristus yang boleh berdampak dampak bagi sesama, khususnya bagi orang-orang berkebutuhan khusus. Puji nama Tuhan, kita masuk ke kesimpulan kita pada pagi hari ini. Ada banyak orang memiliki kebutuhan khusus yang hidup di sekitar kita. Sayangnya kita kurang memperhatikan dan peduli kepada mereka. Tuhan Yesus memberikan teladan bagaimana seharusnya remaja Kristen peduli kepada orang yang berkebutuhan khusus. Lebih-lebih apabila mereka tidak dipedulikan oleh sesamanya, keluarga, gereja, maupun masyarakat. Sebagai remaja Kristen, kita perlu meneladani sikap Tuhan Yesus Kristus. Ada banyak alternatif yang dapat kita lakukan sebagai bentuk kepedulian kita kepada orang yang berkebutuhan khusus. Puji nama Tuhan,
Untuk kesimpulan kita, nah ayat emas kita Matius pasal yang ke-29 ayat 89. Diskusikan ayat tersebut dengan teman sebelahmu atau orang terdekat dan simpulkan apa yang dapat kamu teladani dari Tuhan Yesus. Bapak kira kalian bisa mengerjakan juga ya tugas ayat emas ini ya. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, untuk kelas 9 kita akan mengakhiri perjumpaan kita pada pagi hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadikan aku anak Tuhan. Aku ingin meneladani Tuhan Yesus yang mengasihi orang sakit. Engkau gembala sejati yang peduli pada anak-anak-Mu. Tolonglah aku agar dapat memahami, menguatkan dan menghibur yang sakit. Jadikanlah aku sebagai alat berkat-Mu, terutama untuk sesamaku yang membutuhkan pertolongan-Mu. Pakailah aku Tuhan sebagai alat-Mu. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kalian semua. Shalom.